Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dasyifa Ivan Tiastama dari kelas SI 4502 dengan NIM 12022102991. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang organization culture atau kalau diartikan sebagai budaya organisasi. Baiklah, kita akan mulai ke pembahasan pertama. Pertama-tama kita tuh harus tahu apa itu organization culture atau apa itu budaya organisasi. Jadi budaya organisasi itu semacam sebuah pola, persepsi, pemikiran yang ditentukan, diciptakan bersama-sama yang nantinya dari pemikiran, persepsi dan lain-lainnya ini akan dianut, dipatuhi dan dilaksanakan bersama-sama yang mampu mengikat kepaduan sebuah organisasi dan akan menjadi penentu pola perilaku para anggota dalam sebuah organisasi. Kemudian terdapat beberapa faktor-faktor yang bisa membentuk budaya organisasi dalam suatu organisasi atau dalam suatu perusahaan. Nah, yang pertama ini ada visi dan misi. Kenapa visi dan misi itu bisa menjadi salah satu faktor untuk pembentukan budaya organisasi? Karena sudah jelas visi dan misi itu kan isinya bentuk atau visi dan misi itu kan bentuk dari tujuan atau apa yang diinginkan oleh perusahaan gitu ya. Jadi pastinya visi dan misi ini nantinya bisa memberikan pengarahan dan tujuan kepada karyawan, pegawai atau anggota lah yang bekerja ataupun melakukan sesuatu di dalam perusahaan yang nantinya akan membentuk pola pikir dan membentuk tindakan tentang apa yang akan mereka lakukan selama mereka berada di dalam organisasi atau di dalam perusahaan tersebut. Sebagai contoh apa? Misalkan PT Jarum. PT Jarum ini memiliki visinya itu salah satunya kepemimpinan dalam pasar dengan cara menghasilkan produk-produk yang berkualitas tinggi secara konsisten dan inovatif untuk memuaskan konsumen. Nah, dari salah satu visi ini bisa kita lihat eh, dari visinya ini mengajarkan kepada anggota-anggotanya, kepada karyawan pegawainya itu bagaimana caranya kita bisa memberikan produk yang berkualitas tinggi, terus bagaimana kita bisa menjadi konsisten dan tidak sebatas konsisten saja, tapi kita juga harus bisa menjadi inovatif. Kemudian yang kedua itu ada kepemimpinan. Salah satu kepemimpinan juga masuk kepada salah satu faktor yang bisa membentuk eh, budaya organisasi atau culture di perusahaan ataupun organisasi gitu ya. Dengan memberikan contoh yang baik dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Kepemimpinan yang baik itu pastinya bisa memotivasi anggota-anggotanya atau pegawai ataupun karyawan untuk bekerja dengan baik dan memberikan kontribusi yang positif terhadap organisasi ataupun perusahaan. Bisa dicontoh juga misalkan PT Jarum gitu. Seorang pimpinannya itu mendorong karyawan untuk meningkatkan kreativitas agar pekerjaannya dapat diselesaikan dengan cepat dan aman gitu. Kemudian yang ketiga itu ada norma-norma sosial atau norma dan peraturan. Nah, norma yang berlaku, peraturan yang berlaku di dalam suatu organisasi atau perusahaan itu sangat bisa mempengaruhi bagaimana anggota atau pegawai akan bertindak dan bereaksi pada suatu situasi tertentu gitu. Nah, kemudian ada budaya lokal. Budaya lokal ini juga menjadi salah satu faktor terbentuknya budaya organisasi. Kenapa? Karena tergantung dari di mana perusahaan itu berdiri, beroperasi gitu. Itu tergantung dari tempat itu punya budaya apa. Misalkan perusahaan itu berdiri atau beroperasi di negara dengan budaya yang kuat dan konservatif.
maka bisa aja di dalam perusahaan atau organisasi itu terdapat budaya yang akan menjadi lebih konservatif juga. Kemudian sejarah perusahaan juga menjadi salah satu faktor pembentukan budaya organisasi. Kenapa? Karena kalau misalkan perusahaan tersebut sudah beroperasi sejak dulu, pasti ada beberapa tradisi, adat, ataupun peraturan yang memang sudah dijaga dan dilaksanakan, dan kemudian itu diteruskan dari generasi ke generasi. Jadi sudah melekat dari dulu dan sampai sekarang masih diimplementasikan atau dilakukan gitu. Kemudian bagaimana budaya organisasi bisa mempengaruhi disiplin kerja. Jadi seperti yang kita ketahui ya, budaya organisasi itu kan ada kultur positif, ada juga kultur negatif. Sudah jelas pasti kalau misalkan memiliki kultur yang positif, pasti nanti anggota-anggotanya atau karyawan-karyawan pegawainya itu pasti akan bisa memberikan kontribusi yang positif. Tapi juga sebaliknya, jika misalkan dalam suatu perusahaan, dalam suatu organisasi itu memiliki kultur yang negatif, maka sangat memungkinkan eh, anggotanya atau karyawannya itu akan memberikan kontribusi yang negatif bagi eh, perusahaan ataupun organisasi tersebut. Kemudian dari disiplin kerja yang tadi, apakah punya pengaruh terhadap kinerja karyawan? Jawabannya itu jelas punya, gitu. Ada itu pengaruhnya. Jadi disiplin kerja ini jadi salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Karyawan yang disiplin itu pasti akan bisa bekerja lebih produktif, dan pastinya kalau dia lebih produktif, otomatis dia akan punya kinerja yang lebih baik. Kemudian karyawan yang memiliki disiplin kerja baik pasti akan menghasilkan kinerja yang lebih baik. Nah, penyebaran budaya organisasi ini ada dua faktor. Jadi ada faktor internal seperti yang tadi sudah disebutkan, itu tadi termasuk ke penyebarannya itu secara internal, tapi ada juga yang secara eksternal. Jadi tadi kan ada budaya kultur setempat, budaya setempat itu masuk kepada penyebaran budaya organisasi secara eksternal. Terus norma dan peraturan bukan peraturan perusahaan tapi peraturan setempat yang sudah ditetapkan di daerah tersebut itu juga menjadi salah satu cara penyebaran budaya organisasi. Kemudian gaya hubungan antara gaya kepemimpinan transformasional dengan budaya organisasi. Jadi pertama-tama kita harus tahu dulu gaya kepemimpinan transformasional ini gaya kepemimpinan yang bisa dikatakan memberikan ruang atau memberikan space lah kepada anggotanya, kepada karyawannya untuk bisa berkembang, untuk bisa explore diri gitu. Jadi sudah jelas kayak gaya kepemimpinan transformasional ini pasti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap disiplin kerja. Nah, disiplin kerja. Kenapa? Karena gaya kepemimpinan transformasional ini dapat meningkatkan motivasi, kinerja, inovasi, kreativitas, dan juga pasti memberikan dukungan bagi karyawan. Gaya kepemimpinan transformasional ini bisa memberikan pengaruh yang positif kepada kinerja karyawan karena yaitu tadi gaya kepemimpinan transformasional ini banyak memberikan ruang bagi pegawai atau karyawannya untuk terus berkembang. Kemudian ada beberapa ciri yang bisa kita lihat dari gaya kepemimpinan transformasional. Jadi salah beberapa cirinya itu kepemimpinan transformasional ini bisa memberikan dukungan gitu kepada anggotanya. Misalkan eh, memberikan motivasi, terus pokoknya yang memberikan dukungan kepada karyawan, gimana caranya biar karyawan itu bisa terus berkembang gitu.
Nah, ada efeknya nggak? Ada pastinya. Jadi, kalau misalkan dari gaya kepemimpinan ini pasti berpengaruh juga kepada kinerja karyawan. Nah, kinerja karyawan itu juga berhubungan erat dengan disiplin kerja. Disiplin kerja juga berhubungan erat dengan budaya organisasi. Jadi, kesimpulan yang bisa kita dapat, budaya organisasi ini berhubungan dengan disiplin kerja, dengan kinerja, dan dengan gaya kepemimpinan transformasional khususnya. Jadi, empat hal ini merupakan variabel yang sangat memiliki hubungan yang sangat erat gitu di antaranya. Demikian yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.